Lalu tiba-tiba, plak, terasa ada tamparan di pipi Syam yang membuatnya terjatuh. Disitulah Naura dan bandnya menyadari bahwa mereka ini tampil di tengah pesta para jin. Namun saat menuruni tangga, Naura mendengar bisikan halus di telinganya yang memanggil namanya. Naura, 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 Naura. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan selamat datang lagi di channel Lisa DM. Oke, kabar kalian semua sehat-sehat kan? Saya kan kalian semua. Nah, kali ini aku bakal bawain sebuah kisah horor yang terjadi pada tahun 1990-an di Kuwait. Kita main agak jauhan dikit ya sekarang. Nah, kisah ini dialami oleh sebuah band yang tiba-tiba vakum tanpa alasan yang jelas. Dan setelah ada wartawan yang mewawancarai ketua dari band tersebut atau leadernya ini, baru diketahui ternyata alasan dari mereka vakum ini karena mereka mengalami hal-hal mistis. Bahkan katanya nih ya, karena kejadian ini tuh salah satu anggota dari band ini tuh ada yang meninggal. So, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Dikisahkan ada seorang wanita bernama Naura Altakoko. Ini tuh bacanya Altakoko atau Altakaka ya. Tapi kayaknya Altakoko ya, soalnya pakai Q gitu ya, ada kol-kolanya. Jadi ya bacanya Naura Altakoko gitu aja ya. Nah, Naura ini adalah penyanyi utama sekaligus leader sebuah band klasik yang biasa tampil di acara pernikahan orang-orang penting dan orang-orang kaya di Kuwait. Pada suatu hari, Naura ini menerima panggilan telepon dari seorang wanita tua yang tidak ia kenal. Wanita itu ternyata meminta Naura beserta bandnya untuk tampil di acara pernikahan anaknya. Tapi tidak seperti acara pernikahan pada umumnya, acara pernikahan dari anak wanita tersebut diadakan di malam hari. Sebenarnya awalnya Naura ini udah menolak tawaran dari wanita tersebut. Kenapa? Karena pada hari itu tuh sebenarnya hari band mereka libur, jadi bisa dibilang hari mereka buat istirahat. Tapi wanita tua itu terus memohon karena katanya anak dari wanita tua itu sangat ngefans sama Naura. Akhirnya karena merasa simpati dengan wanita tua tersebut, Naura pun mengiyakan tawaran dari wanita tua itu. Sebenarnya ya waktu ini tuh Naura udah ngerasa nggak enak, tapi ya karena dia tuh simpati sama wanita tua itu, akhirnya ia menerima tawaran untuk tampil di acara pernikahan anaknya. Ia pun menghubungi satu persatu anggota bandnya untuk melakukan persiapan sebelum tampil. Nah, sekitar pukul 9 malam, Naura bersama bandnya ini tuh sampai di rumah atau lokasi pernikahan tersebut yang merupakan sebuah rumah yang sangat besar. Naura dan bandnya pun terkagum-kagum saking besar dan megahnya rumah tersebut. Di sana mereka disambut oleh seorang lelaki tua yang memperkenalkan diri sebagai ayah dari mempelai wanita. Sebelum pertunjukan dimulai, mereka semua dibawa ke sebuah ruangan di lantai 1. Jadi kayak ruang transit kayak gitu sebelum mereka akhirnya tampil di acara atau pesta pernikahan itu ya. Nah, saat mereka siap-siap buat tampil nih, ada seorang wanita tua yang memasuki ruang transit itu. Di situ wanita tua tersebut mendatangi Naura dan mengulurkan tangan sebagai tanda salam atau sebagai kayak tanda kenal kayak gitulah ya, tanda berkenalan. Naura melihat dengan jelas wanita itu sangat pucat. Tangannya terasa keras dan dingin. Sekali lagi Naura merasakan firasat yang kurang baik mengenai malam itu. Ia pun juga terus-terusan merasa kedinginan. Pada saat itulah ia tahu ternyata wanita tua tersebutlah yang telah menelponnya tadi siang. Jadi tadi kan aku bilang ya, Naura ini menerima telepon dan lain sebagainya terus suruh tampil malamnya, yaitu wanita tua ini yang nelpon Naura. Setelah mengobrol dengan Naura dan juga anggota bandnya, wanita itu keluar dari ruangan tersebut. Namun tidak lama setelah itu, sekelompok gadis remaja muncul di ruangan itu untuk mengobrol dan berjabat tangan dengan mereka. Setelah rombongan perempuan tadi pergi, salah satu anggota band perempuan yang bernama Syam berbisik kepada Naura. Kok aku ngerasa nggak tenang ya waktu tadi wanita tua dan sekelompok gadis tadi masuk ke ruangan ini? Bisik Sam kepada Naura.
Entah kenapa tiba-tiba ruangan transit atau ruangan mereka siap-siapin itu tuh kerasa panas gerah banget kayak gitu setelah tadi perempuan tua, kok perempuan tua, wanita tua dan juga sekelompok perempuan itu masuk ke ruangan itu. Dan yang ngerasain ini tuh nggak cuman Syam aja tapi seluruh anggota dari band itu juga merasakan hal yang sama. Atmosfernya ini serasa pengap, panas ya kayak gitulah, kalian bisa bayangin lah ya. Mereka pun memulai pertunjukan di aula besar yang berada di rumah tersebut. Ratusan tamu sudah siap menyaksikan penampilan mereka. Menurut Naura, upacara pernikahan ini adalah upacara termegah yang pernah ia hadiri. Jadi ya saking megahnya, Naura ini ngelihat kayak wah banget nih pernikahan. Padahal seperti yang aku bilang tadi, band Naura ini biasanya tampil di tempat-tempat orang kaya kayak gitu ya. Tapi ini tuh pernikahan yang paling wah. Namun meskipun pernikahan ini tuh sangat megah, ada beberapa hal yang Naura ini agak ganjil, agak aneh kayak gitu. Yang pertama, singgasana berbentuk kepala manusia dengan mulut terbuka lebar dan di bagian mulut patung terlihat sepasang pengantin duduk berhadapan. Jadi pasangan pengantinnya tuh nggak kok duduk gini tuh nggak, tapi berhadapan. Jadi adep-adepan kayak gitulah ya. Mereka tidak bergerak sama sekali, bahkan mereka tidak melihat ke arah para tamu. Jadi cuman kayak ngadeg becicik kayak gitu, cuman berdiri terpaku kayak gitu aja. Pengantin pria mengenakan setelan ottoman sementara pengantin wanita mengenakan gaun berwarna hitam. Dan pertunjukan pun dimulai, semua mata tertuju kepada Naura dan juga bandnya. Para tamu mulai bernyanyi dan menari bersama Naura dan juga kawan-kawan. Nah, selesai sesi pertama, mereka pun beristirahat untuk melanjutkan ke sesi kedua. Jadi tampilnya tuh kayak ada dua sesi kayak gitu ya. Mungkin kalau di sini tuh kayak ada dua sesi pernikahan kan, biasanya ada 2 jam pernikahan, 1 jam buat rombongan apa, 1 jam buat rombongan apa kalau di Indonesia. Mereka pun beristirahat di ruang transit yang tadi di lantai 1. Entah kenapa pada saat itu Naura ini tuh ngerasa agak pusing, tiba-tiba tuh kayak berat kepalanya pusing. Dia pun meminta izin untuk mencari kamar agar ia dapat beristirahat sendirian. Jadi di rumah besar ini tuh kamarnya tuh banyak banget gitu loh, berjejer-jejer ya. Orang kaya. Naura pun pergi ke lantai 2 rumah tersebut. Ketika Naura sampai di lantai 2, Naura menemukan sebuah ruangan yang tidak terkunci. Tanpa pikir panjang, Naura memasuki ruangan yang dilengkapi dengan tempat tidur tua. Ia pun mulai berbaring di tempat tidur tua tersebut. Matanya semakin layu, ia pun semakin mengantuk dan akhirnya tertidur. Nah, di tidurnya inilah Naura bermimpi tentang penampakan seorang wanita berbaju hitam yang mengejarnya tanpa henti. Yang pasti wajah wanita itu sungguh menakutkan. Jadi rusak, berdarah dan lain sebagainya, ada belatung-belatungnya. Kalian bisa bayangin sendirilah ya. Tapi alhamdulillahnya sebelum wanita itu dapat menangkap Naura, Naura pun terbangun. Lega banget ya rasanya, mungkin kalau kita kayak tindian kayak gitu ngelihat apa kalau ini tuh mimpi. Ia yang diliputi rasa takut yang amat sangat pun segera berusaha untuk keluar dari kamar tersebut. Tapi entah kenapa waktu Naura ini mencoba buat buka pintunya, jadi kayak diceklek-ceklek-ceklek gitu tuh, pintunya nggak mau kebuka, seolah-olah tuh dikunci dari luar. Pada saat yang bersamaan, Naura merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Tapi Naura ini nggak bodoh ya, nggak kayak di film-film kalau misalnya dia ngerasain apa malah dedeng kayak gitu, enggak. Naura ini tuh pun langsung memejamkan mata dan membaca ayat suci Al-Quran. Akhirnya pintu itu dapat ia buka dan ia segera berlari keluar dari kamar tersebut. Nah, begitu ia meninggalkan kamar tersebut, ia melihat sekilas seorang anak laki-laki di lantai 2. Jadi Naura ini udah sampai bawah, dia ngeliat, nengok gitu ke atas, kok ada anak laki-laki itu. Dan entah kenapa ya, Naura ini nyari penyakit sih sebenarnya. Dia tuh ngikutin apa namanya, anak laki-laki itu yang lari ke lantai 3. Dan sesampainya di lantai 3, ia terkejut karena kondisi di lantai 3 itu sudah bobrok dan sangat kotor. Berbeda jauh dengan lantai 1 dan juga lantai 2. Ia juga tidak menemukan anak laki-laki yang ia kejar tadi. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke lantai 1 ke ruang transit di mana teman-temannya berada. Namun saat menuruni tangga, Naura mendengar bisikan halus di telinganya yang memanggil namanya. Naura, 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 Naura.
Mendengar suara itu, Naura mempercepat langkah kakinya menuruni tangga. Sebelum ia sampai di lantai dasar rumah tersebut, tiba-tiba kakinya ditarik sehingga membuatnya langsung terjatuh. Saat berbaring di tangga atau saat jatuh jadi gelepak kayak gitu ya, ia mendengar suara lembut yang menyuruhnya untuk bernyanyi. Bernyanyilah, bernyanyilah, bernyanyilah. Sekali lagi Naura ini memejamkan matanya dan membaca ayat suci Al-Quran. Akhirnya ia bisa bangkit dan langsung berlari menuju ruang transit bandnya. Begitu ia memasuki ruang transit tersebut, ia melihat seluruh anggota bandnya yang memeluk Syam yang sedang menangis terseduh-seduh. Saat ditanya alasannya menangis, Syam pun mengaku sempat diganggu di lantai 2 rumah tersebut. Jadi Syam ini menceritakan ya apa yang barusan ia alami. Jadi pada awalnya Syam ini tuh mencari Naura karena waktu istirahat mereka tuh udah selesai. Jadi waktunya mereka buat tampil di sesi 2. Nah, saat Syam ini mencari dari satu kamar ke kamar lain di lantai 2 tersebut, ia mendengar suara Naura memanggilnya dari salah satu kamar. Ia pun bergegas ke sumber suara atau ke sumber suara yang memanggilnya yang ia kira Naura. Tapi ketika ia membuka pintu kamar tersebut, di sana nggak ada siapa-siapa. Jadi kosong, benar-benar nggak ada siapa-siapa. Syam kemudian menyadari bahwa ada sesosok perempuan yang berdiri di pojok lantai 2 rumah tersebut. Jadi bukan di kamar-kamar tadi ataupun kamar yang dibuka Syam, tapi di lantai 2, jadi di pojokan lantai 2 gitulah ya. Dan entah kenapa ya, Syam ini seperti tertarik ke arah wanita tersebut. Jadi kayak ketarik gitulah, kayak ada yang narik dia buat menuju ke arah wanita itu. Semakin dekat Syam ini dengan wanita itu, semakin cepat pula detak jantung Syam. Di situ Syam ini sudah sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba, plak! Terasa ada tamparan di pipi Syam yang membuatnya terjatuh. Ya, kalian bisa tebak, wanita itu menampar Syam tepat di pipinya. Ditampar sama hantu. Kalian pernah ngalamin gak sih ditampar atau diapain gitu? Serem banget, ya ampun. Dan saking takutnya, Syam ini cuma bisa memejamkan mata dan terus melafalkan ayat suci Al-Quran. Akhirnya ia mendapat kekuatan untuk bangkit dari jatuhnya. Jadi tadi dia kan posisinya jatuh, dia segera bangkit lalu berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin dari lantai 2. Di tengah kebingungannya itu, ia menabrak sebuah papan besar yang memarahinya, menyuruhnya untuk meninggalkan lantai 2 yang memang tidak diperuntukkan untuk manusia biasa. Maksudnya apa nih? Kok manusia biasa tuh tidak bisa ke lantai 2 atau emang nggak kuat ke lantai 2 nih? Menurut kalian apa? Tulis di bawah. Sebenarnya ini udah aneh ya, papan besar, papan, kayu, papan gitu, ngomong, marah ke dia, suruh ninggalin tempat itu. Kalian bisa bayangin lah ya, ada papan ngomong sama kalian. Setelah puas dengan ceritanya, Syam meminta Naura untuk segera menghentikan pertunjukan dan segera pulang. Jadi dia minta buat nggak lanjut lagi ke sesi 2 dan segera berkemas untuk pulang. Tapi Naura ini tidak bisa memenuhi permintaan Syam karena ya mungkin udah tekan kontrak atau nggak enak sama yang punya hajat dan lain sebagainya, istilahnya kan gitu ya. Dan akhirnya pertunjukan pun berlanjut. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tamu yang datang. Mereka bernyanyi dan menari lebih semangat lagi sampai-sampai ya suara Naura sama bandnya ini tuh teredam atau kayak ketutupan gitu saking ramenya, saking riuhnya pada saat itu. Nah, karena asik berjoget, mereka ini sampai ya kain yang menutupi kakinya tuh tersingkap-singkap kayak gitu. Dan kalian tahu, disinilah Naura dan bandnya tahu ternyata kaki dari para tamunya ini tuh menyerupai kaki kambing. Kalian bisa bayangin ya, bentuknya ini badannya manusia, tapi kakinya kaki kambing, kayak gitu. Disitulah Naura dan bandnya menyadari bahwa mereka ini tampil di tengah pesta para jin. Sampai pada suatu titik, Syam ini sudah nggak kuat lagi menahan rasa takut dan akhirnya ia pun jatuh pingsan. Naura beserta para anggota band yang lainnya menggotong Syam ini ke ruangan transit. Dan waktu Syam ini sadar dari pingsannya, ia memohon-mohon kepada Naura untuk segera pulang, untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut.
Tapi karena Naura ini tuh takutnya nanti malah itu tuh bisa jadi bahaya buat mereka. Takutnya nanti kalau misalnya jin-jin ini marah ataupun mereka ini nggak berhasil keluar dari tempat tersebut malah nanti gimana-gimana. Akhirnya yang bisa mereka lakukan hanyalah melanjutkan pertunjukan pada malam itu hingga subuh datang. Naura meminta seluruh anggota bandnya untuk menyanyi dan memainkan alat musik dengan kepala tertunduk. Jadi biar mereka nih nggak lihat para tamunya ini ataupun kaki-kaki mereka. Termasuk Syam yang pada saat itu dibaringkan di sebelahnya. Jadi karena tadi pingsan ya dan kayaknya emang nggak kuat Syam ini, jadi dia nggak melanjutkan untuk tampil, tapi dia cuman terbaring di samping Naura. Semakin lama acara tersebut, suasana pun semakin riuh. Mereka terus bernyanyi meski lelah dan suara mereka semakin sumbang. Naura juga bisa merasakan bahwa semua tamu yang sedang hadir pada malam itu mengharapkan Naura dan bandnya untuk melihat wajah mereka. Tapi ya Naura sama bandnya tetap menunduk ya, sambil nyanyi, sambil main gitar apalah itu mereka tetap nunduk karena ya udah tahu kan ya apa yang ada di hadapan mereka. Tetap fokus, teriak Naura pada para anggota bandnya. Fajar pun akhirnya datang. Satu demi satu dari para tamu ini meninggalkan lokasi atau menghilang dari tempat pesta itu. Dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Naura beserta bandnya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Akhirnya mereka semua berhasil keluar dari rumah tersebut dengan selamat. Tapi sedihnya nih, sebulan ya setelah kejadian itu, Syam menghembuskan nafas terakhir. Ya, Syam meninggal. Sebelum meninggal, Syam ini sempat bercerita kepada Naura bahwa ia sering sekali melihat makhluk-makhluk halus. Dan lebih horornya lagi, waktu pemakamannya Syam, Naura ini melihat seorang wanita tua. Kalian bisa tebak siapa wanita tua tersebut? Ya, betul sekali, wanita itu adalah wanita yang menelponnya pada hari kejadian. Dan dia itu tadi cerita dari Kuwait tentang sebuah band yang tampil di pernikahan gaib kayak gitulah, ada di pesta para jin. Di sini ya sebenarnya Naura ini bisa kalian lihat kalau tubuhnya tuh agak gempal, agak gemuk kayak gitu ya. Tapi waktu dia menceritakan cerita ini kepada wartawan, waktu ditemui Naura ini sangat kurus. Entah dia kepikiran atau gimana ya kurang tahu. Tapi ya kita doakan semoga semua baik-baik saja, Naura sama semua anggota bandnya dan juga Syam pun mendapat tempat terbaik di sisinya. Dan segitu dulu cerita buat malam ini. Gimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Kalian bisa komen di bawah. Pelajaran apa yang kira-kira kalian bisa ambil dari cerita ini? Ataukah kita harus lebih berhati-hati atau gimana? Kalian bisa komen di bawah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan kalau aku ada update video-video terbaru. Dan buat kalian yang punya saran selanjutnya aku bahas apa ataupun kalian mau sharing cerita, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar ataupun kirim ke email yang ada di deskripsi box. So ya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Have a nice day and selalu jaga kesehatan ya semuanya. Bye. 126 끝